Aku nih lucu loh mas sama istri kamu. Dia mikir kalau kita ini ada hubungan spesial, padahal kan gak ada apa-apa ya. Bisa jadi tuh feeling istriku bener. Maksud kamu mas? Ya kalau aku suka sama kamu Anita, kita pacaran. Aku tahu kamu suka sama aku. Apa? Pacaran kalian bilang? Lu gak tahu? Dia itu istri gua. Dasar. Mas berarti cukup ya mas ya? Kamu tinggalin laki-laki ini dari kehidupan kita. Oke mas, ini semua bukan salah mas Randy, tapi salah kamu mas. Tumben kamu pulang-pulang ceria gini. Kamu mau tahu nggak kenapa? Akhirnya Anita menerima cintaku, bahkan di depan suaminya loh. Emang itu tujuannya kok? Itu sih bercandanya. Apaan sih emang kamu nyebelin kok? Masih mas. Oh. Udah cukup kamu permainkan rumah tangga kita. Aku udah gak tahan lagi sama kamu. Mulai detik ini, hubungan kita berakhir. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Setiap rumah tangga pasti ada cobaannya. Tapi solusinya bukan dengan berkhianat. Harusnya duduk bersama, cari solusi bersama. Seperti janji suci di awal pernikahan. Tapi kadang hidup memang gak sesuai dengan teori. Ketika keinginan untuk mendua itu hadir, bahkan terus terjun ke dalamnya, maka akan susah untuk keluar. Dan ketika kita berhasil keluar dan ingin kembali ke pasangan yang lama, belum tentu kesempatan itu masih ada. Halo istriku yang cantik. Ini aku habis dari tempat latihan, terus langsung ke toko roti favorit kamu sama Dika. Iya, ini baru mau pulang. Suamiku yang paling ganteng, paling keren. Pokoknya aku tungguin kamu di rumah ya. Bentar lagi sob. Kaki saya kenapa dok? Kenapa kok diperban? Citra di kaki Bapak cukup berat, dan sepertinya Bapak tidak akan bisa melakukan aktivitas yang berat lagi. Tidak bisa dok. Saya ini atlet lari. Saya buktikan ke kamu, bisa jalan. Gak ada kata nyerah buat saya. Pak, tenang dulu. Pak, sebaiknya jadi paksakan buat jalan. Diam dong. Saya bisa jalan kok. Malah nyerah buat saya. Saya bisa jalan kan? Jangan dipaksain ya. Aku mau tanding sekarang. Gak bisa kayak gini sekarang. Tolong dong dokternya. Suruh dia lakukan sesuatu sekarang. Ini cuma sementara kan dok. Kaki suami saya bisa berjalan normal lagi kan nanti dok. Saya rasa itu nggak mungkin. Suami ibu tidak akan mungkin bisa lagi menjadi atlet lari seumur hidupnya. Jalannya papa kayak pintar gitu. Iya sayang. Kamu harus tetap semangatin ayah ya. Semangat ayah. Aku pasti bisa. Gak boleh nyerah. Saya pasti bisa. Aku gak butuh tongkat ini. Mas jangan dipaksain mas. Mas. Ibu mau bawa ayah ke rumah sakit. Iya ibu. Kalau Bapak terus memaksakan diri seperti ini, akibatnya akan jauh lebih buruk lagi, Pak. Bapak bisa saja lumpuh. Biarin aja saya lumpuh. Mati sekalian. Daripada saya gak bisa wujudkan semua impian saya, dok. Astagfirullahaladzim mas, istighfar. Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi ini cobaan mas, kamu harus kuat ya. Saya tinggal dulu ya. Kamu tahu Sekar, kejuaraan dunia, impian dan cita-citaku sejak kecil. Sedikit lagi aku bisa juara dunia. Tapi apa sekarang? Kamu lihat kan? Wah harapanku, impianku hancur. Kamu nggak bisa Sekar merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Gimana bisa kamu bilang aku nggak ngerasain? Sejak kita jadi suami istri, kita jadi satu. Kamu senang, aku senang. Kamu sakit, aku sakit. Kamu hancur, aku pun hancur mas. Piala ini gak akan bertambah lagi karena aku sudah gak bisa lari. Sekarang ini panas banget ya. Mumpung lagi panas Dika, ya. Apaan ayah? Lari. 3. Apa lagi? Balik.
Ternyata kamu punya talenta untuk menjadi pelari. Wow. Dika! Ayo Dika, lebih cepat lagi Dika. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Kamu lihat kan sekarang anak kita sekarang? Coba lihat. Ternyata mental kamu lemah, Mas. Bukan hanya aku yang jadi korban, tapi juga Dika. Aduh. Kamu kenapa, sayang? Kaki sakit semua, Bu. Sebenarnya aku nggak mau jadi pelari. Kalau aku lari, kaki aku pegel, Bu. Ya udah, nanti biar ibu yang ngomong sama ayah ya. Ya, Bu. Aduh. Kamu tahu nggak sekarang? Aku hari ini seneng banget. Dika akhirnya mau jadi pelari. Aku jadi nggak sabar pengen jemput dia di sekolah dan langsung kami latihan lagi. Gimana? Mas, sebenarnya Dika tuh semalam nangis loh. Nah, kok nangis? Dia semalam nggak kenapa-kenapa kok. Baik-baik aja. Katanya kakinya sakit, tapi dia nggak berani ngomong sama kamu. Kalau cuman kakinya sakit itu biasa sekali. Seorang atlet yang hebat, apalagi sang juara kayak aku ini, ya masa-masa sakit itu memang harus dirasakan dan dilewati. Ya mungkin itu karena otot kakinya Dika itu belum terbiasa. Tapi Dika tuh sebenarnya nggak mau loh, Mas, jadi pelari. Sebenarnya aku nggak mau jadi pelari. Dia bilang kayak gitu ke kamu, cuma nggak mau bikin kamu sedih. Tapi aku nggak mau ayah jadi sedih. Itu artinya dia nggak mau mewujudkan impianku. Tapi iya, kasihan loh Dika. Nggak ibu, nggak anak, sama aja. Nggak mau ngertiin impianku. Kalian berdua nggak ada gunanya sama sekali. Kamu tuh gak akan pernah bisa ngertiin aku, Mas. Aku tuh cuma mau menari karena menari adalah hobi aku. Setelah kejadian kecelakaan itu, aku udah gak boleh nari lagi. Ini semua gara-gara kamu. Aku tahu, Anita, aku salah. Aku meminta maaf sama kamu makanya. Aku janji gak akan ngulangin hal itu lagi ya. Udah telat, Mas. Kamu tuh selalu sibuk sama kerjaan kamu. Kamu jangan keras kepala kayak gini dong. Sebentar ya. Halo, Pak. Iya, Pak. Saya segera ke kantor sekarang ya, Pak. Kamu lihat kan, kamu itu udah gak pernah punya waktu buat aku. Karena kamu tahu sih, Bu. Makanya sampai kapanpun, kamu gak akan pernah bisa ngertiin aku. Aku harus kejar istri aku, tapi atasan aku juga manggil. Coba aja kecelakaan itu gak terjadi. Sekarang ini pasti aku masih bisa menari. Tapi sekarang, semuanya udah beda. Aku udah gak bisa nari lagi. Dan suami aku gak pernah bisa ngertiin perasaan aku. Kamu tuh gak akan pernah bisa ngertiin aku, Mas. Dan sekarang semua impian kamu kandas. Kok kamu bisa tahu? Kita ini senasib. Dokter memvonis kakiku nggak bisa berlari lagi setelah kecelakaan itu. Saya sudah punya istri. Tapi istri saya nggak mau mengerti tentang kondisi saya sekarang ini. Ya, mungkin profesi kita nggak seperti dulu lagi. Makanya pasangan kita tuh nggak bisa mengerti apa itu namanya impian. Apa yang namanya passion. Kamu benar. Semangat itu yang bisa membuat aku bisa menggerakkan tangan dan kaki aku untuk menari. Dan juga untukku mengejar impian. Tapi sekarang apa? Saya nggak bisa mengejar impian saya lagi. Semua terasa hampa. Aku juga, tapi sekarang aku lega. Karena akhirnya ada orang yang bisa mengerti perasaan aku. Yaitu kamu. Kok sama ya? Kayaknya kita harus sering ketemu. Supaya kita bisa mencurahkan semua isi hati kita. Besok kamu kesini lagi. Kita ketemu ya. Boleh. Randy. Anita. Anita. Aku penasaran pengen lihat ekspresi sama semangat kamu kalau kamu lagi nari. Kamu yakin mau lihat aku nari? Kenapa enggak? Yakin banget ini. Dan aku belum pernah lihat kamu nari. Ya udah deh. Ntar ya. As, hati-hati. Tak ada lagi yang dikait hatiku. Lakukan apa yang ku rasa menari. Maaf. Aku lupa kamu udah punya suami. Begitupun juga aku. Aku udah punya istri. Maaf ya. Iya Mas, aku juga minta maaf. Aku ngerasa bersalah sama suami aku. Aku ngerasa yang aku lakuin ini salah. Atau emang ini takdir? Persamaan nasib yang mempertemukan kita. Jujur aja Anita, aku semakin nyaman dekat dengan kamu. Aku juga Mas. Aku malah lebih senang dekat sama kamu dibandingkan suami aku. Kita lanjutin ngobrol aja ya. Aku mau cepet-cepet sampai rumah. Masakin makanan kesukaan suami aku dan anak aku. Itu kan Mas Randy. Siapa perempuan itu? Kayak akrab banget sih. Mas. Hey. Minum dulu. Mas, aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Tadi aku lihat kamu di taman sama perempuan. Siapa, Mas? Kok kalian kelihatan akrab banget?
perempuan di taman. Jangan bilang kalau dia itu... Oh, iya. Dia itu teman baruku. Namanya Anita. Dia penari. Kami memang senasib. Dia nggak bisa nari lagi. Sama kayak aku kan. Nggak bisa jadi atlet lari lagi. Ya makanya kami terlihat sangat akrab. Tapi kelihatannya nggak sekedar akrab deh, Mas. Kalian tuh kayak kelihatan deket banget. Ya, wajar lah. Karena kan kami memang sama-sama senasib. Mereka punya mimpi yang sama. Dan kami sering ketemu, sering ngobrol, dan curhat tentang impian dan harapan kami yang hancur. Jadi ya, ngobrol sama dia tuh asik banget, sambil lupa waktu. Mereka juga punya nasib yang sama. Kamu kenapa? Tenang aja, Sekar. Kami berdua gak ada apa-apa. Aku mandi dulu ya. Ya Allah, kenapa aku jadi takut gini? Kamu dari mana aja baru pulang jam segini? Kamu kan biasanya sibuk. Lagian baru sekali ini kok aku pulang jam segini. Mas, kamu ini ya selalu pulang malam. Dan aku gak pernah protes. Tapi kan aku jelas. Aku pulang malam kan buat kerja. Kalau kamu ngapain? Terus kamu maunya aku gimana, Mas? Harusnya tuh ya kamu sadar diri dong, Mas. Aku ini udah gak bisa nari lagi. Masa aku menenangkan diri aku aja gak boleh? Terus aku boleh ngapain? Ya maaf, maksud aku bukan kayak gitu, Anita. Terus... Halo? Enggak, aku tuh jadi penasaran. Kamu waktu di pertunjukan hari itu, boleh nggak diceritain? Dikit aja. Wah, yang bener. Dapat penghargaan. Itu pasti rasanya sangat membanggakan sekali ya. Memang sih nggak ada yang romantis dalam percakapan mereka. Nggak menjurus yang aneh-aneh. Tapi sebagai istri aku malah makin takut. Karena aku percaya api itu ada dimulai dari percikan-percikan kecil. Yang kalau sudah besar, api itu bisa menghancurkan. Dan naluriku sebagai seorang istri bilang, ini adalah percikan itu. Dan aku harus padamkan sebelum membakar rumah tanggaku. Aku harus cari nomor teleponnya Anita. Nah, ini nih. Kamu hati-hati ya, Mas, di jalan. Aku berangkat kerja dulu ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Aku Sekar, istrinya Mas Randy. Aku perlu bicara 4 mata sama kamu. Apa kamu bisa? Maaf ya, sepertinya saya... Kamu kan hampir setiap hari ketemuan dan curhat sama suami aku. Mas hari ini nggak ada waktu sih? Oke. Nanti kita ketemu di Taman Jalan Soekarno. Kamu nggak perlu khawatir. Karena aku dan suami kamu itu nggak ada hubungan apa-apa. Kami hanya merasa... kalau kami ini satu nasib. Aku ini tahu sekali bagaimana perasaan suami kamu. Karena aku juga merasakan seperti apa yang dia rasain. Kamu gak pernah mengerti dia kan? Sama, suami aku juga gak pernah mengerti aku. Apalagi kamu ini kerja kantoran. Sama dengan seperti suami aku. Dia juga sama kerja kantoran. Ya tapi harus kamu batasin karena kalian sedang bermain api. Tunggu. Bermain api? Kami ini bukan anak kecil. Jadi nggak perlu ada batasan kan? Harus ada batasnya. Dan kamu juga wanita yang sudah bersuami. Kamu juga harus jaga dong perasaan suami kamu. Udah cukup ya. Aku ingetin sama kamu sekali lagi. Bahwa kami ini bukan anak kecil. Maaf, aku harus pergi. Aku nih lucu loh, Mas, sama istri kamu. Dia mikir kalau kita ini ada hubungan spesial. Padahal kan nggak ada apa-apa ya. Bisa jadi tuh feeling istriku benar. Maksud kamu, Mas? Ya kalau aku suka sama kamu, Anita, kita pacaran. Aku tahu kamu suka sama aku. Apa? Pacaran kalian bilang kan? Lu nggak tahu? Dia itu istri gua. Dasar. Mas, berhenti. Cukup ya, Mas ya. Kamu tuh udah ngancurin semua impian aku. Kamu lupa ya waktu malam itu. Aduh, angkat dong, Mas. Kenapa sih nggak diangkat? Anita, Ya, Bu. setelah ini kamu tampil loh. Ayo keluar.
Iya Bu, sebentar ya Bu. Tunggu siapa sih? Kamu emang gak pernah ngertiin aku, Mas. Kok udah sepi ya? Halo sayang. Kamu di mana ya? Ini aku di sini nggak ada orang loh, udah sepi. Ya jelas lah Mas, gak ada siapa-siapa. Orang kamu tuh datangnya telat kok. Udah, aku tuh emang gak pernah penting buat kamu. Yang penting tuh cuma kerjaan kamu doang daripada aku. Dari dulu emang kamu tuh selalu sibuk Mas sama kerjaan kamu. Aku yang istri kamu aja, kamu selalu cuek sama aku. Bahkan di hari penting dalam hidup aku, kamu nggak ada Mas. Dan sekarang kamu sendiri yang udah ngancurin semua impian aku Mas. Tapi Anita, aku kerja keras kayak gini kan juga buat kamu, buat kita kan. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji gak akan ulangin hal itu sama kamu. Tapi kamu kenapa malah mau pacaran sama dia? Ini malah jadi nambah masalah. Anita, udah kamu gak usah nangis lagi ya. Aku maafin semua kesalahan kamu. Tapi kamu juga maafin semua kesalahan aku. Kita sama-sama lagi ya. Dan aku mau kamu tinggalin laki-laki ini dari kehidupan kita. Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Karena sekarang ini aku udah nyaman sama Mas Randy. Kami berdua ini nasibnya sama. Dan kami saling mengerti. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku, Mas. Jadi buat apa lagi aku punya hubungan sama kamu? Mulai sekarang, aku mau kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kita pergi dari sini. Ayo. Anita! Tumben kamu pulang-pulang ceria gini? Oh ya jelas lah aku lagi ceria sekarang. Kamu mau tahu nggak kenapa? Akhirnya Anita menerima cintaku. Bahkan di depan suaminya loh. Hebat banget tau nggak? Kalian pacaran? Oh iya, emang kenapa? Kamu jangan nyalain aku ya. Kan tadi kamu sendiri bilang ke Anita begitu. Ya udah, akhirnya kamu putuskan untuk pacaran. Nggak bisa gitu dong, Mas. Itu sama aja kamu mengkhianati pernikahan kita, Mas. Justru kamu harus terima kondisi ini sekarang. Karena Anita yang bisa bikin aku tuh merasa hidup lagi. Merasa tambah semangat malah. Yang harusnya membuat kamu tambah semangat itu keluarga kamu, Mas. Bukan perempuan lain. Kalian berdua tidak cukup buat aku semakin semangat. Tapi Anita membuat aku tambah semangat, tau gak? Dan kalian berdua itu cuma bikin aku kecewa. Tetap aja yang kalian lakukan itu sama, Mas. Dan kami gak peduli sekarang. Kalian sama-sama udah menikah. Karena kami memang benar-benar saling membutuhkan. Ya Allah, yang aku takutkan selama ini terjadi. Aku harus bagaimana, ya Allah? Aku harus bicara sama suaminya Anita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tetap akan mempertahankan rumah tanggaku, Mas. Suami aku melakukan itu hanya pelampiasan aja. Dia hanya butuh waktu untuk memulihkan hatinya dari kecelakaan itu. Mungkin istri aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku gak bisa sesabar kamu untuk mempertahankan rumah tangga. Jujur, hati aku sakit. Waktu aku tahu dia mengkhianati aku seperti ini. Hati aku juga sakit. Istri mana yang gak sakit hati tahu suaminya berkhianat. Aku harus kuat demi rumah tanggaku. Mas, weekend ini aku udah ambil cuti. Kita jalan-jalan yuk. Dika kan ulang tahun. Oh. Ayah kan udah janji. Ayah nggak lupa kan? Boleh. Weekend ini kita ke puncak. Yeay, kita
kita jalan-jalan. Senang? Sedang. Tapi ada satu syarat. Kita latihan lari dulu hari ini. Apa, Mas? Kamu nggak bisa nemenin aku selama 2 hari? Soalnya aku mau liburan ke puncak sama istri dan anakku. Aku udah janji sama mereka dari tahun lalu. Maafin aku ya. Ya udah deh. Sayang, Ya, Mas? kebetulan aku ada cuti 2 hari. Gimana kalau kita jalan-jalan? Ide bagus, Mas. Kita mendingan jalan-jalannya ke puncak aja. Terus kita nginep di sana. Gimana? Boleh. Ide kamu bagus juga ya? Ya udah kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Ya udah. Dika. Aku ke kamar duluan. Hah? Emang bisa? Nggak bisa, sayang. Kenapa? Mana ya tadi ya? Dia di ayah ya boleh. Tidak bisa. Bantuin aja dulu. Bantuin. Kuat. Mudah-mudahan aja dengan aku sering-sering ajak Mas Randy pergi, bisa buat Mas Randy kembali seperti dulu lagi. Peduli pada aku dan anakku. Sayang, Mas? ini kuncinya. Mudah-mudahan aja istriku masih bisa berubah dan masih bisa setia kayak dulu lagi dengan cara seperti ini. Ya udah, Mas. Aku aja yang bawainnya. Iya. Oh, di sana kayak gitu. Di situ ya, Mas. Ya. Itu dong. Itu baru anak pinter. Yang ini. Masuk saya. Kamu duluan aja, Mas. Aku mau telepon ibu aku. Takutnya nggak ada sinyal kalau di dalam. Ya udah. Masuk. Halo, Anita. Aku udah sampai hotel ini. Aku tahu kok, Mas. Kamu di hotel ini juga? Kamu di mana? Coba deh kamu lihat ke kanan. Kok bisa kamu di sini? Kamu tahu nggak? Aku tuh cemburu banget loh. Kamu pergi sama istri kamu. Makanya aku ajak suami aku pergi ke sini juga. Sayang, tapi kan aku di sini mau ngerayain ulang tahun anakku. Udah lebih. Udah ya, sekarang mendingan kamu pulang. Ya tapi kan aku nggak tahu, Mas. Bener atau enggaknya kamu mikirin aku. Buktinya mana? Oke, kita ketemuan di taman. Oke. Semoga Anita suka sama bunga ini. Biar dia gak cemburu lagi. Mas? Iya. Sayang, Kamu ngapain? Itu bunga buat siapa? oh ini bunga buat kamu dong sekarang. Karena kamu kasih surprise buat kamu. Beneran buat aku? Ya bener dong, emang buat siapa lagi? Bentar, aku fotoin dulu. Ya Allah, sepertinya suamiku sudah bisa mulai melupakan perempuan itu. Apa sih maksudnya semua ini? Aduh, selalu begini. HP aku ketinggalan di restoran. Kamu tunggu sini ya, aku mau ambil dulu. Ya ampun. Mas, aku juga balik ke kamar deh, kasihan Dika sendirian ya. Aku minta maaf ya. Aku terpaksa kasih bunga itu ke Sekar. Aku nggak tahu tiba-tiba dia muncul. Sumpah aku nggak tahu, Anita. Kamu tahu kan aku cemburu, Mas. Anita. Daripada kayak gini, mendingan kita putus saja. Kamu juga tolong ngertiin aku, Anita. Sumpah bunga itu buat kamu harusnya. Aku cuma nggak mau acara anak aku tuh rusak di sini. Dan Sekar tuh nggak tahu kalau kamu di sini loh. Bener, Mas. Ya, masa aku mau bohong sih sama kamu? Sekarang mendingan kamu pulang. Kalau kamu masih di sini sama suami kamu, aku nggak sanggup melihatnya. Aku juga bisa cemburu, sayang. Emang itu juga. Aku sengaja bawa suami aku ke sini supaya kamu cemburu.
Itu sih bercandanya. Apaan sih emang kamu nyebelin kok? Masih mas. Oh. Jadi tujuan kamu ngajak aku liburan ke sini. Udah cukup kamu permainkan rumah tangga kita. Aku udah gak tahan lagi sama kamu. Mulai detik ini, hubungan kita berakhir. Udah, gak usah kejar. Terlaluan kamu wanita. Semakin hari kamu semakin menghargai suami sendiri. Dimas, kalau kamu di sini berarti Anita ada di sini dong. Iya. Jangan kamu pikir suami kamu udah berubah. Dia sama Anita sekarang. Dan aku udah talak Anita. Kenapa kamu nyerah secepat itu? Aku udah gak tahan lagi sama semua perilaku Anita kepada aku. Aku punya harga diri. Aku gak bisa setabah dan sabar kamu. Aku juga sebenarnya gak tahan. Hati aku hancur. Tapi aku harus bertahan demi anakku. Jahat kamu, Mas. Ayah kemana, Bu? Kok jarang pulang? Kadang-kadang aku takut sama ayah. Tapi aku kangen banget sama ayah. Mungkin ayah lagi banyak kerjaan, sayang. Sekarang ayah udah berubah, Bu. Ayah, kita main yuk. Gak bisa. Ayah udah gak kayak dulu lagi. Aku kangen ayah yang dulu. Aku juga kangen dengan suamiku yang dulu. Kembalikan hati suamiku kepada kami, ya Allah. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku. Mas, nanti malam aku lembur ya. Kamu tolong jagain Dika ya, Mas. Soalnya Simba nggak bisa datang, anaknya sakit. Iya. Tapi cuma hari ini aja ya. Karena bukan cuma kamu aja yang sibuk. Aku juga sibuk. Tapi kesibukan kita beda, Mas. Aku sibuk dengan pekerjaanku, sedangkan kamu sibuk dengan pacarmu. Ya udah, kalau gitu aku jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sayang, kan cuma hari ini aja kok ya. Besok kan aku bisa temenin kamu dimanapun kamu pergi. Ya mau gimana lagi dong Anita. Aku harus nungguin anakku. Besok kan aku bisa nemenin kamu lagi. Ayah, Kamu lihat gak sih lagi teleponan? Ganggu aja kamu tuh. aku pusing banget, sakit. Sekarang kamu masuk kamar, istirahat tidur. Biar penyakit kamu tuh hilang semua. Sana. Ganggu aja. Maaf ya. Besok kita mau kemana? Aku sakit nih. Tapi ayah sibuk telepon. Itu kok belum pulang-pulang. Pas banget kamu pulang. Sekarang gantian ya, aku yang pergi. Kamu mau kemana malam-malam gini, Mas? Kamu kan tahu jawabannya. Aku tahu, Mas. Kamu pasti menemui pacar kamu itu. Kenapa? Hah? Kok badan kamu panas? Kamu kenapa nggak bilang ayah sih kalau sakit? Sebentar ya, Ibu ambilin obat ya. Sayang. Ya, minum obat dulu ya. Bilang kalau aku sakit. Nah, maafin Ibu ya. Ibu udah pulang malam lagi, Bu. Iya, sayang. Ibu gak akan pulang malam lagi ya, Ibu janji. Sekarang kamu tidur ya. Selama ini aku bertahan dari sikap suamiku demi anakku. Tapi aku gak sadar. Aku malah menyakiti anakku. Apa ini tanda aku harus menyerah, ya Allah? Ya Allah, aku merasa pernikahanku ini gak cuma gak sehat buat aku, tapi juga untuk anakku. Sampai kapan aku harus menunggu suamiku untuk pulih dari efek kecelakaan itu, ya Allah? Atau jangan-jangan suamiku gak akan pernah pulih dan gak akan kembali jadi suami dan ayah yang baik seperti sebelum kecelakaan dulu. Sekarang ini anakku sudah kena dampaknya. Beri aku petunjuk, ya Allah, agar aku kuat untuk meninggalkan penderitaan ini. Aku membutuhkan kamu, sayang. Dan Dan dalam mimpi pun dia masih menyebutkan nama perempuan itu. Bukan aku ataupun anakku. Apakah ini petunjuk dari doa-doaku?
minta pisah? Iya, Mas. Aku udah gak tahan lagi. Hubungan kamu dengan perempuan itu hanya menyakiti aku dan Dika. Dulu aku memilih untuk bertahan demi Dika. Aku pun memilih pisah demi Dika. Tapi sekarang, cinta kamu hanya untuk perempuan itu, Mas. Aku minta maaf Sekar. Aku sadar ini takdir, Mas. 10 tahun aku menikah sama kamu. 9 tahun kamu jadi suami dan ayah yang sangat baik. Tapi tidak sampai 1 tahun. Dulu aku memilih untuk bertahan demi Dika. Semenjak kecelakaan itu kamu berubah, Mas. Aku tadinya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini. Tapi aku hanya manusia biasa. Aku minta maaf. Kamu gak salah Sekar. Aku yang salah. Aku yang harus minta maaf sama kamu. Sekarang aku lepaskan kamu dan Dika. Aku talak kamu. Pergilah. Memang aku yang meminta perpisahan ini, tapi tetap saja rasanya sakit sekali. Karena suamiku sama sekali tidak mencoba sedikit pun mempertahankan aku. Istri yang sudah 10 tahun dinikahinya. Seumur hidupku aku gak pernah membayangkan pernikahan yang awalnya bahagia akan berakhir seperti ini. Ibu, jangan nangis. Kan ada aku. Aku bakalan bikin ibu senang. Makasih ya sayang. Aku harus kuat dan tetap semangat menjalani semua ini demi anakku. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam mimpi. Ini pasti ciri-cirinya jelek sedunia. Salah. Nyebelin. Salah. Tapi ngangenin. Itu yang benar. Bener kan, Mas? Kamu. Aku bawa kabar gembira buat kamu. Ya buat kita juga sih. Apa tuh? Sekar akhirnya menyerah. Dia minta pisah. Ya udah aku langsung talak dia dong. Dan besok aku langsung urus suratnya di pengadilan agama. Mas, aku seneng banget Mas ngedengernya. Berarti sekarang kita ada masing-masing pisah. Dan sekarang kita juga udah bebas. Berarti sekarang kamu ikut ke rumahku. Karena rumahku, rumah kamu juga sekarang. Mas. Masuk. Gimana rumahku? Rumah kamu bagus, Mas. Oh, jelas. Tapi Mas, nanti kalau aku udah nikah sama kamu, aku mau interiornya semuanya diganti ya. Diganti? Emangnya kenapa yang sekarang? Ini kan udah cukup bagus. Ya, tapi kan ini semua pilihan mantan istri kamu. Aku mau nanti rumahnya ini sesuai dengan apa yang aku mau, Mas. Kayaknya Anita ini tipe perempuan yang terlalu banyak menuntut. Mas, kira-kira kamu kapan mau nikahin aku? Jangan lama-lama ya. Ya, sabar dulu dong sayang. Ini kan surat pisahku sama Sekar belum ada. Sabar dulu ya. Kamu udah siapin biaya pernikahan untuk kita kan? Pokoknya nanti aku mau nikah di gedung yang mewah ya Mas ya. Soalnya kan aku bakal undang banyak banget teman-teman aku. Anita, kita bikin pesta pernikahan kita sederhana aja ya. Kok sederhana sih Mas? Ya walaupun ini pernikahan kedua ya, tapi aku nggak mau dong pernikahan kita ini biasa-biasa aja. Ya udah, aku usahakan. Gitu dong Mas. Nanti kalau kita udah nikah, aku mau beli mobil baru ya Mas. Aku ini sekarang kan cuma pelatih, bukan kayak dulu atlet. Aku nggak sekaya dulu. Usaha yang lain dong Mas. Kan masih banyak usaha yang bisa kamu kerjain kan. Jadi kamu nggak cuma ngandelin gaji kamu sebagai pelatih aja. Kenapa ya? Kok aku jadi ragu sama Anita? Apa Anita bisa jadi istri yang baik buat aku kayak Sekar dulu? Buat resepsi pernikahan kita, kamu mau diadain di gedung mana? Nggak usah lah Mas, bikin resepsi mewah-mewah. Kamu yakin? Yakin. Jadi lebih baik kita berhemat untuk masa depan kita, Mas. Bahkan setelah aku sukses, Sekar juga gak berubah. Dia tetap sederhana dan pengertian. Gak kayak Anita, yang belum jadi istri aku aja sudah menuntut macam-macam. Ibu periku yang cantik. Mas, kenapa sih mukanya kok senyum-senyum gitu? Bahagia banget. Aku dapat bonus. Alhamdulillah. Sekarang kamu minta apa? Mendingan uangnya kamu tabung buat biaya pendidikan anak kita. Aku yakin banget kamu bisa bangkit lagi. Kamu jangan putus asa ya Mas. Aku yakin banget kamu bisa bangkit lagi. Sementara biar aku aja yang kerja untuk keluarga sampai kamu bisa pulih dan bangkit lagi. Kamu janji ya, kamu tetap setia sama aku. Sifat Anita dan Sekar beda sekali. Anita memang enak sebagai teman curhat. Tapi kalau jadi istri, apa dia bisa jadi istri yang baik? Apalagi dengan kondisiku seperti ini. Sedangkan Sekar, selama ini dia sudah jadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Apa aku harus lanjutkan rencana pernikahanku sama Anita? Atau aku harus kembali ke Sekar? Mas, surat dari pengadilan kamu udah keluar kan? Udah. Kalau aku sebentar lagi sih baru keluar. Jadi secepatnya kita bisa nikah. Maaf ya Anita, aku gak bisa nikah sama kamu. Kamu lagi bercanda ya sama aku? Aku serius.
Memang ini semua salah aku. Aku minta maaf. Kamu memang cocok buat aku. Hanya sebatas teman curhat. Dan aku yakin kamu belum tentu bisa jadi istri yang baik buat aku. Seperti Sekar. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, Mas. Jadi kamu anggap aku selama ini apa? Aku udah bela-belain pisah sama suami aku. Kamu malah ngebandingin aku sama mantan istri kamu. Silahkan kamu marah sepuas kamu, Anita. Tolong maafkan semua kesalahanku. Ternyata aku sadar, aku masih sayang sama istri dan anakku. Aku tuh bisa kasih kamu keturunan, Mas. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Dan aku masih mau kembali ke mereka. Sekar yang aku butuhkan untuk menjadi istriku, Anita. Bukan kamu. Karena Sekar tuh gak pernah minta banyak. Gak pernah minta macam-macam. Dan dia mengutamakan suaminya sendiri. Kamu kan selalu mengutamakan diri kamu sendiri. Seharusnya dari awal ya. Aku tuh gak percaya sama semua ucapan kamu. Anita. Mas. Aku kesini mau ngasih surat pisah dari pengadilan buat kamu. Mas, aku tahu aku udah jahat sama kamu. Aku mohon sama kamu, Mas. Maafin aku ya. Aku mau kita rujuk lagi, Mas. Rujuk? Bukannya kamu nikah sama Randy? Mas Randy ternyata jahat sama aku, Mas. Ternyata selama ini dia cuma menganggap aku sebagai teman curhatnya. Tapi dia gak bisa menjadikan aku istrinya, Mas. Aku benar-benar nyesel banget. Karena aku sampai mau pisah sama kamu, Mas. Aku minta maaf. Jadikan hal itu semua sebagai pembelajaran buat kamu ke depannya. Kamu jangan sampai curhat sama suami orang lain. Kalau kamu punya masalah rumah tangga, selesaikan berdua. Jangan sampai ada orang ketiga. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji aku akan berubah, Mas. Aku gak akan ngelakuin hal itu lagi. Yang penting kamu baikkan lagi sama aku kan, Mas? Maaf, Anita. Buat aku, pengkhianatan yang kamu lakukan sama aku itu kesalahan yang gak bisa aku maafin. Pintu hati aku udah tertutup buat kamu. Mas! Mas Dimas! Mas! Kenapa semuanya ninggalin aku kayak begini? Mungkin ini sudah takdirku. Jodohku dengan suamiku sudah selesai. Aku harus ikhlas. Assalamualaikum. Salam. Sekar, tolong kasih aku kesempatan lagi untuk kembali kepada kalian. Maaf, Mas. Tapi aku gak bisa. Luka di hati aku udah begitu dalam. Aku mengerti. Kita kembali demi anak kita ya. Justru aku melakukan ini semua demi Dika, Mas. Dika sudah terlanjur takut sama kamu. Bahkan aku udah bawa Dika ke psikiater, Mas. Karena dia sering mimpi buruk semenjak perubahan sikap kamu ke dia. Waalaikumsalam. Sayang. Dika. Kamu lihat sendiri kan, Mas? Untuk ketemu kamu aja Dika takut. Sekar, sekali lagi aku minta maaf, Sekar. Memang aku yang salah. Sudah bikin Dika takut sama aku selama ini. Tolong Sekar, aku mohon. Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki hubungan aku dengan Dika. Dan khususnya untuk kamu. Aku gak bisa. Kalau kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan Dika, aku gak masalah. Tapi untuk kita bersama lagi, aku minta maaf. Aku gak bisa. Sekar. 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 Aku boleh gagal jadi istri untuk suamiku, tapi aku gak boleh gagal jadi ibu untuk anakku. Dulu aku bertahan dengan rumah tangga yang menyakitkan demi anak. Tapi sekarang, aku bertahan dengan kesendirian pun demi anakku. Aku pikir aku mendapatkan kenyamanan dengan curhat dan berbicara pada seseorang yang bukan istriku selama berbulan-bulan ini. Ternyata aku salah. Aku malah merusak semuanya. Karena aku hanya peduli pada sesuatu yang bukan milik aku. Hingga aku melupakan yang aku punya, yaitu mantan istriku. Aku menyesal sekali ya Allah. Ampuni aku.